Perkenalkan, nama saya Ernika. Usaha saya bergerak dalam bidang fashion. Awal usaha ini dimulai waktu pengadaan seragam. Jadi waktu itu kita supply beberapa seragam ke perusahaan swasta maupun pemerintah dan BUMN. Ini berjalan dengan bagus ya menurut saya waktu itu. Sehingga saya pikir ini sudah bisa autopilot. Sehingga saya berpikir kira-kira apa lagi ya yang mau bisa kita kembangkan gitu. Nah terus waktu itu ada orang yang menawarin bisa nggak jahit jas. Nah terus itu kita coba dan hasilnya respon mereka memuaskan dan bagus. Akhirnya kita mulai untuk concern ke jas. Tapi memang kendalanya saat itu kita belum bisa buat satu brand karena memang kondisinya saat itu kita belum cukup dana untuk membuat satu brand. Akhirnya kita hanya jasa jahitnya aja dan sampai saat ini itu masih berjalan dan sejauh ini sih respon mereka masih bagus dan itu kita bisa lihat di gerai-gerai atau di mall-mall terkenal itu produknya kita sebenarnya gitu. Nah setelah itu saya juga berpikir enak kali ya kalau kita bisa bikin brand atau merek sendiri tapi dengan kualitas yang sama juga gitu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk buat dengan item yang sama, yaitu jas atau blazer atau outfit yang saya kombinasikan dengan kain-kain Nusantara. Misalnya itu ada ulos, ada tenun, ada batik, ada songket, pokoknya yang bernuansa-nuansa kain-kain Nusantara. Nah, contohnya ini ya, ini kan jas yang saya kombinasikan dengan ulos. Ini tenun manual, handmade. Nah, ini kualitasnya sama persis dengan brand-brand yang terkenal yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kelihatannya etnik ya. Jadi ini contohnya yang dari ulos atau dari Sumatera Utara. Dan ada juga yang ini model yang lain, ini dari motif tenun NTT dan kita bisa lihat kualitasnya juga bagus sih ya dan tidak beda kok sama dengan yang kualitas yang jas-jas yang punya brand itu gitu. Dan ada beberapa kain-kain Nusantara. Saya concern dengan kain-kain Nusantara. Dulu saya berpikir bahwa kalau kain-kain Nusantara kayak ulos, songket atau tenun itu image-nya itu tuh hanya dipakai untuk event-event tertentu, acara-acara adat. Nah sekarang saya mau coba ubah image itu, saya coba untuk aplikasikan ke baju atau ke jas atau ke dress atau ke blazer dan ternyata bagus juga. Jadi kita bisa pakai gitu. Jadi dengan secara tidak langsung itu kita sudah bisa mencintai budaya, bisa menghargai warisan Nusantara dengan mengaplikasikan bahan-bahan atau kain-kain tersebut ke dalam satu fashion. Oke, awalnya sih terus terang saya nggak punya mesin jahit, jadi saya kasih ke orang atau ke partner saya hanya bagian untuk ngedesain, terus habis bisa bikin desain, terus saya kasih ke tukang pola dan tukang jahit, jadilah dari situ gitu. Nah, berawal dari situ akhirnya dengan prosesnya waktu ya sampai sekarang bisa sampai saat ini. Oke, berawal dari tidak punya mesin jahit dan tidak punya tukang jahit, sekarang ini sih sebelum pandemi itu kita punya tukang jahit itu 50 orang. Tapi karena proses pandemi ini 1,5 tahun ini berkurang ya, jadi sekarang ini 15-18 orang tukang jahit. Secara khusus sih enggak sih ya, cuma saya belajar aja, saya lihat di internet kan sekarang banyak ya informasi ya, YouTube segala macam. Jadi dengan belajar dari situ ya ternyata ya kita bisa gitu. Walaupun awalnya sih memang susah, tapi karena kita udah dibiasakan akhirnya ya jadilah produk-produk seperti ini gitu. Produk unggulan kita itu yaitu jas, blazer. Ya contohnya seperti yang kita produksi yang sekarang ini gitu. Jadi ini ada jas. Dan ini namanya jas formal ya. Nah ini namanya jas koko kita sebut karena modelnya koko gitu ya. Terus ini ada lagi ini jasket, namanya jas jaket. Jadi seperti jaket karena dia pakai zipper. Jadi ini bisa dipakai casual, bisa dipakai formal juga gitu. Jadi ini produk-produk unggulan kita. Kenapa saya katakan ini produk unggulan? Dari segi kualitas itu udah sama seperti yang jas-jas yang punya brand. Terus yang kedua,
kita aplikasikan dengan kain-kain Nusantara tadi yang saya pikir saat ini belum banyak ya yang produksi seperti ini. Jadi saya pikir ini unggulan dan saya bisa bersaing deh dengan yang lain dengan kualitas yang seperti ini, dengan mempergunakan kain-kain Nusantara. Itu sih yang menjadi unggulan kita saat ini. Oke, pemasarannya lewat mana aja sekarang tadi? Oke, pemasarannya satu kita punya toko offline juga. Yang kedua kita sosial media baik Instagram ataupun Facebook, dan kita juga ikut beberapa bazar atau pameran-pameran, dan ya itu sih yang kita bisa lakukan untuk pemasarannya. Itu pasti ada sih. Contohnya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya. Waktu itu kan kita sudah menjelang Lebaran kan biasanya kan konveksi itu tuh udah langsung keeping stock banyak gitu ya, bahan-bahan sampai ratusan bahkan ribuan meter gitu. Nah itu kita jahit. Nah tiba-tiba waktu bulan Maret itu tahun lalu kan udah langsung pandemi. Ya udah otomatis itu tuh bahan mati gitu kan. Stok-stok kita juga udah mati. Mau kita jual ke siapa juga nggak ada peminatnya gitu. Jadi saat itu memang produksi kita itu tuh bisa dikatakan 80-90% down gitu ya. Itulah kondisi yang terburuk yang tidak pernah saya pikirkan dan saya bayangkan. Itu sih kondisi kita yang paling buruk saat ini. Oke. Sebenarnya sih susah menurut orang-orang susah gitu untuk bangkit karena memang untuk fashion itu tuh peminatnya masih kurang gitu ya. Tapi ya mau nggak mau ya memang kita harus cari celah bagaimana caranya gitu. Jadi kita menyasar ke sosial media. Jadi kan mungkin di daerah-daerah masih butuh dengan item-item seperti ini. Jadi kita gencarnya itu di sosial media aja gitu. Dan ada juga sih yang beberapa perusahaan yang kondisinya masih bagus, itu kita coba tawarin dan masih ada sih permintaan, tapi memang tidak seperti sebelumnya. Tapi ya lumayan lah, perlahan-lahan sudah mulai kelihatan lah ada produksinya juga gitu. Jadi ya tukang jahit juga saat ini juga sudah mulai survive, kondisi produksi kita juga sudah mulai bisa berjalan, dan itu usaha yang kita lakukan dalam menjajaki kondisi pandemi saat ini. Jujur saya ada mimpi besar gitu ya untuk produk saya ini bisa go internasional, bisa ekspor juga, karena sejauh ini kan kita sudah pernah memproduksi jas itu dengan kuantiti ribuan gitu. Jadi kalau misalnya mass produk ada kebutuhan dari buyer atau dari luar pun saat ini kita sih sebenarnya sanggup gitu, karena kapasitas kita untuk ke sana juga bisa dari kualitas dengan kuantiti, dan kualitas itu kita bisa sih. Jadi itu mimpi besar saya itu tuh saya bisa ekspor supaya kita tuh nggak hanya main di lokal aja, tapi saya pengen ini produk saya ini bisa dikenal di luar juga dengan brand Nika Ethnic ini gitu. Dia itu harus cari core-nya kamu itu yang mana gitu ya. Jadi contohnya kan saya tuh banyak kain-kain ya, kain-kain Nusantara, batik segala macem gitu. Jadi ada nggak satu spesifik yang kamu tonjolin itu menjadi suatu nilai yang orang bisa kenal, oh ini produknya Nika Ethnic nih gitu. Misalnya orang melihat model atau motif, oh ini pasti Nika Ethnic, tanpa harus melihat brandnya itu gitu. Jadi terus Kak Adil bilang ada nggak gitu. Terus tadinya sih saya nggak berpikir, saya pikir ya udahlah kain-kain Nusantara juga bisa kok gitu ya. Tapi ternyata orang-orang juga pakai kain-kain Nusantara juga gitu. Nah tapi setelah saya ikut pelatihan, Mbak Adil bilang cari kira-kira core atau inti yang kamu tonjolkan yang mana gitu. Akhirnya karena saya berasal dari Sumatera Utara, dari Batak, akhirnya saya ngambil ulos gitu ya. Dan tanpa saya sadari sebenarnya produk saya itu paling banyak sebenarnya ulos gitu. Nah akhirnya oh iya, jadi kekuatan saya tuh di sini. Jadi kalau misalnya saya ada satu produk atau launching produk, tanpa saya kasih brand juga orang udah lihat, oh ini kan produknya Nika Ethnic. Jadi ada satu ciri khas tertentu yang bisa saya tonjolkan gitu. Itu sih yang saya lihat, saya dapatkan dari Mbak Adil, dan sebenarnya sih masih banyak lagi sih ya pelatihan-pelatihan dan masukan-masukan, bahkan ide-ide yang tadinya nggak terpikir dan ternyata pas ikut coaching one on one itu ya banyak sih yang saya dapati gitu. Itu sih bersyukur ya saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dari Jakfest yang disponsori dari OJK. Di situ saya banyak pembelajaran, banyak ilmu yang saya dapati. Pertama bagaimana kita harus memanage keuangan. Ini satu kelemahan saya sebenarnya sih untuk memanage keuangan. Tapi setelah saya ikut pelatihan-pelatihan yang dibagikan,
saya merasa ini saya harus perbaiki nih, karena untuk menjadi besar ya ini harus diperbaiki juga gitu. Terus yang kedua, bagaimana kita harus memanajemen waktu untuk kita bisa menghadapi karyawan-karyawan juga, bagaimana mengatasi problema-problema seperti itu, dan itu saya dapati dalam pelatihan-pelatihan ini gitu. Jadi saya pribadi saya sangat bersyukur gitu, saya bisa masuk bahkan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini, dan saya diperlengkapi untuk itu, dan semoga apa yang saya dapatkan itu saya bisa terapkan dan saya aplikasikan ke dalam bisnis saya saat ini.